Selamat datang di Nongkrong Digital, sebuah podcast dari kreator nongkrong yang berisikan topik menarik dan narasumber yang menginspirasi. Bersama gue Irsan 56, so stay tune. Halo Smart Netizen, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di episode Nongkrong Digital lainnya. Kali ini gue dapet narasumber, bahasanya nggak sekaku itu sih. Basically ini adalah salah satu kreator nongkrong yang nyebutnya konten kreator juga tapi punya perusahaan travel. Nanti kita tanya-tanya lebih detail. Oke, kita panggil saja tanpa berlama-lama Justin Sabrinski. Assalamualaikum Justin. Nggak ada yang bercanda. Pasti kalian semua tipu kan. Oke, Iya, Justin Sabrinski. Iya. Halo Irsan 56. Ini enaknya gue suara diberat-beratin gini. Atau yang gue ngomongnya kayaknya gini aja nih. Terserah Enak. lo, yang nyaman aja. Biar kelihatan maco gitu ya. Kayak Baby Romeo gitu. Iya. Oke. Justin, boleh ini dulu nggak perkenalan singkat buat para Oh smart iya. netizen di rumah? Nama saya Justin. Tinggi saya 175 cm, 170 cm. Hobi saya bermain sepak bola. Oh gitu. Saya mengikuti audisi ini karena itu yang aku suka. Mohon maaf Kayak sebentar. audisi Biskuat. Oh, boleh nyebut biskuat. Ya, anggap aja iklan mancing ya. Mancing mania, mantap. Mantap mania mancing. Tadi gue suruh perkenalan ya. Oh iya. Yoi. Gue memanggilnya Smart Netizen. Smart Oke, netizen. ini selamat pagi, malam. Oh ya, biar ini aja ya, biar mencakup semua kalangan. Jadi gue bakal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, gue Raden Bagus Yastin Sabdidingrat Makup Prolim Poton Sedoyo. Biasa dipanggil Sabrinski. Gue seorang content creator, filmmaker, dan juga co-founder dan apa sih namanya? Oh iya, creative director dari bisniswisata.co.id. Itu portal berita pariwisata. Oh, portal berita pariwisata ya, Emang bukan perusahaan travel ya? Nah, tapi ya kita nggak jualan travel, kita lebih ke beritanya aja. Oh, Kayak berita-berita yang mungkin ada di Line Today, tapi kita lebih ke sisi pariwisatanya. Oke. Justin, kesibukan sekarang selama pandemi lagi ngapain aja nih, Tin? Wah, sumpah sibuk banget gua. Jadi ini dari jam 6 pagi sampai kira-kira siang lah. Pandemi ya, gue itu padat banget, ada di berbagai macam tempat. Bahkan kadang gue bingung gue nyampe sananya gimana gitu. Tapi setiap gue buka mata selalu ada di kamar gue. Anehnya begitu. Itu mimpi dong, Bapak. Iya. Bapak lagi mimpi dong. Iya. Kan nggak apa-apa dong berhayal, kan lagi dalam karantina gini. Gue boleh request nggak by the way? Request apa Itu nih? tadi abis gue ngejok ada jeda lama banget, boleh dikasih sound effect ya biar nggak garing-garing banget. Nanti saya kondisikan, Pak, kalau saya nggak males. Oke. Jadi basically selama pandemi kegiatan jauh berkurang nih ya, Tin ya, untuk masalah kegiatan dari kreator dan lain-lain. Ya, basically literally gue mencoba untuk yang like mengkondisikan keadaan aja, like which is to kind of making me self conscious banget ya. Gue dari Jaksel, jadi gue kayak ada obligation buat ngomong kayak gini karena gue emang Jaksel banget. Oke, teman-teman, itu tadi Justin kayaknya habis kepentok. Coba benturin diri lagi, Tin, biar bener. Oke, jadi sebenarnya selama pandemi ini dari awal-awal gue berusaha
produktif selama di rumah aja ya, karena benar-benar harus di rumah banget gua. Yang sampai ke swalayan aja nggak bisa karena kan lagi ada baby di rumah, ada ponakan. Terus Oh, takutnya kan jadi apa PHO ya, PHO ya. PHO iya. perusak Carrier orang. lah, carrier. Ya, jadi gue bener-bener full di rumah doang. Nah, mengantisisap, Antisipasi. mengantisisisapi, ya Ya. itulah pokoknya. Ya itu gue gue eh, mem- memproduktifkan diri sendiri karena kalau kalau gue nggak produktif ada kayak gimana gitu loh. Mungkin produktif tuh kata yang agak berat ya. Maksudnya kalau gue nggak menghasilkan sesuatu, gue merasa nggak berguna gitu kan di rumah aja. Jadi Iya, iya, iya. mensiasatinya itu banyak footage-footage lama kayak vlog atau apa yang sebenarnya harus gue edit tapi karena untuk sendiri gue karena kegeser sama project-project lain yang buat orang yang yang dibayar jadi itu kegeser kan. Jadi Mm-mm. awal-awal pandemi itu gue ngerjain awal-awal COVID maksudnya. Sama juga ya. Awal-awal lockdown, Sama aja. awal-awal PSBB. Jadi awal-awal Ya. lockdown, gue itu ngedit-ngedit video lama untuk diupload di YouTube sendiri kan. Terus juga Hmm. gue mulai bikin e-magazine. Jadi untuk di bisniswisata.co.id ini, dia sekarang bikin e-magazine eh, dari berita-berita yang ada di website untuk Hmm. disajikan dengan bumbu yang berbeda gitulah. Jadi lebih 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 greget gitu kan, biar ada variasi aja. Dan kebetulan Hmm. alhamdulillah responnya bagus apa dari Hmm. kerabat-kerabat yang bertugas cik gitu. Kerabat-kerabat yang Iya. dibagikan teman-teman gua, teman-teman rekan-rekan di bisnis wisata juga katanya, oh bagus, visual pleasing segala macam. Tapi emang karena masih awal-awal ya masih agak susah nyari iklannya. Tapi alhamdulillah feedbacknya bagus. Itu yang penting. Terus sempat juga kemarin awal-awal pandemi ngerjain editan untuk beberapa instansi pemerintah dan swasta. Ada yang gue dikasih footage-nya, terus gue ngedit di rumah, terus Mhm. hasil jadinya kita kirim ke sana via online benar-benar. Ada juga yang satu sempat awal-awal COVID nih ya, awal-awal lockdown, tapi masih lockdown mandiri waktu itu pemerintah belum meresmikan PSBB, tapi masyarakat udah banyak yang lockdown mandiri. Itu gue sempet syuting di rumah kebetulan di bawah ada studio gitu kan. Kita sempat syuting di Mhm. sana untuk salah satu project juga. Nah, tapi semenjak itu gue udah mulai gabut nih. Itu Udah dia. nggak pernah syuting lagi. Dan gak ada yang diedit nih. Wadaw. Sulit ya, Majalah cukup ini juga ya. sebulan sekali tuh. Iya, Jadi by the way, mungkin on the way, busway. majalah lo ini, e-magazine ini bisa di-download di mana, Tin? Oh, Siapa ada tahu ada di yang kepo gitu ya kan? bisa ada di eh, websitenya bisniswisata.co.id. Terus ada Oke. kolom e-magazine. Nah, di kolom e-magazine itu dipencet aja nanti ada pilihannya edisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Tinggal dipilih. Oh. Di semuanya Dan ada akan ada terbitnya tiap setiap bulan. awal Iya, tadi setiap awal jeda bulan. hilang. Oke. Oh. Ya buat teman yang mau lihat majalah Justin bisa di bisniswisata.co.id. Benar. Anyway, ngomong-ngomong Oh, tentang oh, tadi wisata tadi nih. by the way, sekarang anyway. Nah, Nah, ngomong-ngomong tentang wisata nih. Gue pengen tahu dong, lu pernah berwisata atau traveling kemana aja, Tin? kalau traveling itu gue dalam perut nyokap ke Eropa men. Itu gue Oh iya. bangga karena kayak keren gitu kan. Tapi kan Anda tidak merasakannya, Bu. Iya, tapi gue literally udah di sana gitu kan. Nyokap kan emang emang jurnalis, jadi suka keliling dunia. Gue waktu waktu bayi tuh di sana. Jadi mungkin ada bibitnya, ada bibit bibit pecicilannya dari situ tuh. Jadi kayak pengen pergi-pergi mulu tuh.
maksudnya pengen berwisata mulu, bibitnya di situ. Tapi kalau Ya, di Jakarta, Indonesia alhamdulillah udah mayoritas tempat udah gua kunjungi sih dari Sumatera, udah Aceh, Palembang, Jambi, Bangka Belitung, hmm, Lampung, gitu-gitu udah semua. Terus Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Banjarmasin, Martapura gitu-gitu, Bali, yang masih masih putaran Indonesia aja sih. Paling jauh selain ke waktu dalam perut ini eh, waktu itu bukan wisata sih, kayak ada tes masuk kuliah aja itu di kemana tuh? ke Wakanda waktu itu. Tapi sebelum terkenal, Ngapain Anda ke Wakanda? servis motor, karena katanya bagus. Saya kira Anda mau masuk ke Universitas Wakanda jurusan Vibranium. Oh enggak. Eh, saya tuh yang iklan itu loh, ada iklan di TV-nya juga ada kok. Waktu sempat Apa? kan mau masuk kuliah di Wakanda kan kejauhan. Terus eh, kata nyokap, gue bilang ke nyokap pengen kuliah di Bali, di Universitas Terus? Udayana ya, Udayana tuh, Ya, tau kan lo? Udayana. Hmm. Salah satu yang Terus kata terbesar universitas itu. salah satu paling bagus lah itu. Tapi ya karena Mhm. jauh, terus gue emang mungkin dari segi apa akademis kurang mendukung ya, gue lebih ke yang mungkin otak kanan kalau bisa dibilang ya. Jadi kata nyokap gue, udah ya nak, kamu gak usah kuliah di sana gitu ya. Udah deh. Akhirnya menyerah. Udah gue akhirnya di Udayana gak usah kuliah di sana gitu. Ya, by the way, tadi domestik udah diomongin. Nah, Eh, ke Indonesia Timur udah pernah belum, Cen? belum, Bekasi tuh termasuk Indonesia Timur gak sih? Bukan dong. Kan deh. Soalnya kayaknya jauh banget gitu. Gue Bukan ke Jogja dong. tuh sejam loh. Dari Jakarta ke Jogja sejam, ke Bekasi bisa 4 jam men. Mohon Tidak maaf nih orang dong. Bekasi. Cuma gue prihatin aja gitu yang harus tiap hari bolak-balik ke Bekasi gitu loh. Ya, tapi karena orang-orang Bekasi, perekonomian Jakarta itu jalan, Cen. Kalau Nah nggak ada itu orang-orang yang dia. tinggal di Mereka Bekasi, berjasa. nggak jalan. Kita berjasa. Mereka berjasa. Makanya gue prihatin gitu loh. Ya, balik ke topik lah. Gimana? Domestik Iya. Indonesia Timur Anak belum mana pernah nih? sama sekali, berarti. Belum. Kalau Indonesia Timur, paling jauh, paling timur gue ke, ya mentok di Sulawesi. antara Bali dan Banjarmasin. Paling paling timur tuh di situ. Ah, oke. Tapi kalau luar Belum negeri kan udah kemana aja? luar negeri, Singapura, sama keliling Eropa yang dalam perut itu. Sama waktu itu yang gue bilang tes 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 kuliah itu di Inggris, Di Inggris. Di kota mananya? di ini Staffordshire University itu di mana sih? Tuh. Jadi mendaratnya di Birmingham, terus naik kereta ke Stoke, Heeh. karena itu tempatnya di Stoke tuh. Kalau dari Birmingham kayak ke Bogornya gitu lah. Mungkin Oh, gue ke salah, area tapi kurang itu area-area pinggirannya lagi. bukan pinggiran ya, Stoke sama Birmingham, lu tahu Stoke City kan, klub bolanya. Birmingham Heeh. juga. Jadi udah beda kota gitu loh. Bukan Iya. bukan suburbnya, tapi kota yang berbeda tapi tetanggaan. Oh, oke oke oke. Jadi paling jauh ke Inggris ya, Tin ya. Iya. Nah, kalau tadi kan lu udah nyebut eh, tempat tujuan Mm, internasional sama domestik. mm. Tempat paling favorit untuk lo datengin, lo pengen ke situ lagi tuh tempatnya apa? Somehow ya, gue bokap gue kelahiran kota tersebut dan gue dari kecil bolak-balik ke kota tersebut, tapi gue nggak nggak pernah bosen dan ngerasa ada yang kurang kalau gue nggak ke Jogja. Oh, sama kayak gua. Gitu. Selalu ada yang kayak bikin gue pengen balik sana tiap tahun gitu loh, atau bahkan Oh, lu tiap lebih dari tahun ya? sekali. Gue setiap tahun tuh kalau nggak begitu kurang greget gitu rasanya.
kalau ke Jogja itu. Hai. Padahal bener hampir semua kayaknya sih gue udah datengin dan udah gue vlog sampai vlog gue tuh isinya kebanyakan Jogja Jakarta gitu kan. Tapi Iya, iya. masih aja pengen kayaknya tuh kurang afdol kalau nggak ke sana. Terus juga masih Iya. banyak saudara-saudara gitu kan. Sekalian menjalin tali silaturahim, rahim apa rahmi nih ya? Kalau rahmi Gue sih teman nyebutnya kita tuh. silaturahim. Iya, Iya. silaturahim. Rahim ibu kan. Nah, iya betul. Itu sih Jogja sih. Kalau spesifiknya apa objek wisatanya apa di Jogja, gua Heeh. gua nggak ini sih nggak ada rekomendasi untuk itu. Tapi yang jelas kota Jogja. Iya. Kota Tuh Jogja itu tinggal lu jelajahin aja ya, ujung ke ujung iya. ya. Tapi kalau ke Jogja nggak ke Malioboro kurang afdol. Walaupun udah bosen, ya kan paling cuma jalan-jalan doang, beli gelang ya kan. Karena banyak yang Iya. buat yang nggak tahu di sana banyak yang jual gelang-gelang lucu murah gitu kan. Tapi kan emang isinya jajanan jajanan pasar, terus apa Iya. oleh-oleh gitu doang kan sebenarnya. Tapi kayak udah ritual kalau ke sana tuh ke apa namanya Harus ke situ. Marlboro gitu. Malioboro. Oh Malioboro, ya itu dia. Tapi bener juga kalau lu ngomongin tempat yang gak afdol atau kalau kita lagi di sekitar gitu ya kan, sekitaran Jogja, nggak mampir ke Jogja itu ada ngerasa ininya, ada ngerasa yang kurang memang. Dan gue juga Hmm, ngerasa kayaknya Jogja itu punya daya daya tarik magnet sendiri gitu ke tiap iya orang. betul betul. Apalagi ini kan mereka eh, punya Royal Kingdom di Indonesia, bukan satu-satunya Oh mungkin, iya tapi iya. yang paling terkenal di Indonesia kan Yogyakarta. Jadi kita ke sana tuh merasa istimewa sendiri. Jujur kalau gue ke sana tuh kayak oh, kayak kayak jadi tamu kehormatan gitu kalau datang ke sana. Iya iya iya. Gue ngerasa kayak gitu juga sih. Bahkan fun fact-nya adalah gue ini orang Sumatera tapi lebih sering ke Jogja daripada pulang kampung. Sama gue blaster. Lo orang mana? Nyok Nyokap itu dari ini kan apa daerah Sumatera campuran lah ada dari Bengkulu ada dari Lampung pokoknya campuran Sumatera. Hmm, Kalau bokap kan NY. NY. Iya, Ngayo Yokarto, NY. Oh, oke oke oke, bisa bisa. Iya iya iya. Selain Jogja, lu ada tempat ini nggak? Tempat rekomendasi lain yang lu paling suka? Enggak sih men, ya Bali tapi udah terlalu mainstream nggak usah disebutkan lah. Gue belum pernah sih ke Bali. Pernah. Waktu itu transit mau ke Sumba. Itu doang. Oh, Cuman oh cuman iya 2 jam. mau ke Sumba ya. Iya, Cuman 2 jam. Gue belum pernah men sama kayak jalan-jalan di Bali. sama kayak kayak gua ke Turki. Kan mau Oh ke iya, lo Birmingham, transit di Turki. maksudnya di Istanbul. Nggak keluar bandara lagi kan. Gue masih keluar bandara untungnya. Iya. Karena transit ini ya. Apa, ganti pesawat. Waktu ke Sumba, Ya waktu ke Sumba dari pesawat jet ganti ke baling-baling. Nah, itu hmm, emang harus check in ulang keluar dari wilayah inian apa sih, wilayah bandara lah terminal. kayak gitu. Oh bandaranya. Oh, tapi ini apa namanya dari bambu nggak baling-balingnya? Tidak dong, itu Oh, Doraemon. oh gitu. Ya kali aja. By the way, Anyway, ngomongin oh by the way, nebaknya by anyway. the way dong, ngomongin Jogja, lu ngerasa nggak sih kalau Jogja salah satu tujuan wisata termurah? Kalau kita ngomong dari Jakarta nih ya, kita ke Jogja itu masih punya opsi termurah dengan naik kereta. Terus biaya Hmm. tinggal di sana juga berasa nggak sih lebih murah dibandingin kota lain? Kalau gua keseringannya gua nebeng di rumah saudara. Tapi kalau gua sama Weh, teman-teman itu kan ah, atau atau sendiri atau sama teman-teman itu kan kita sewa hotel atau gimana dan itu murah-murah banget.
ada waktu itu gue dapet hotel yang dua tingkat gitu kayak di Putri Duyung men, satu kamar, Hai. iya dua tingkat itu 250.000 semalam, dan Oh gue gila sih. dapet breakfast dibawain gitu loh, dan jadi kayak oh wow masih murah banget, dan gue Itu semalam segitu dapatnya. semalam 250.000 Fasilitas. terus iya ada kolam renang ada gimana, itu salah satu contoh aja ya, mungkin emang ya like in any other cities itu kan pasti ada range yang mahal ada yang enggaknya kan, mungkin kalau lu ke downtown ke Prawiro Taman gitu-gitu pasti agak mahal. Waktu itu gue ngambil deket-deket di Monjali, Monumen Jogja Kembali, dan itu Oh kalau oke. kalau lu sewa motor sekitar 50 sampai 70 ribu sehari ya, keluar bensin Mhm. itu masih nggak kerasa kemana-mana, itu tergolongnya murah kalau kata gue. Iyalah, di tempat lain kayak udah masuk 100.000 berapa gitu ya kalau buat sewa motor ya. Mm-mm, mm-mm. Tapi Di kalau sana masih 50 ya, murah juga. tergantung di mananya juga sih dan jenis Iya motornya. sih, iya sih. Cuman kalau lu masih dapat opsi paling murah, ya sangat worth it. Ya, kenapa kacang ya kan? Why not? Why not ya? Tapi ngomong-ngomong soal murah nih ya, gue bantuin lu aja nih. Jadi biar Apa nggak tuh? lu mulu yang ngomong by the way. Ngomong soal murah, ada juga nih. Kayaknya rekomendasi gue yang buat kalau mau traveling murah dan kayak kalau Hmm. Jogja, Bali, Bandung itu kan kota-kota yang cukup besar dan semua orang mungkin pernah ke sana ya. Aha. Gue waktu itu sempet ada nikahan temen gue datang ke Malang, kalian Oh, jalan-jalan. oke. Di kota Malangnya emang gak banyak objek wisata ya, yang maksudnya yang ikonik selain selain kampung warna-warni itu yang gue lihat. Nah, Mhm. tapi di kota Batu itu tuh ada banyak banget kan seperti yang kita tahu, ada museum angkut, ada Batu Night Carnival, ada apa Jatim Park 1, 2, 3 gitu kan. Dan itu gue kemarin Iya, ke iya. sana benar-benar backpacking. Kamar hotel gue udah bagus itu 85.000. Itu kayak Serius. kayak kayak kalau di Jakarta itu kayak kamar kos eksklusif lah gitu. Kayak yang Dang it. iya maksudnya kayak apa di wallpaper rapi gitu loh. Kayak 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 lu di rumah gedong. Itu delapan Iya, puluh lima iya, iya. ribu dan emang nggak pakai AC sih, cuma emang udah dingin banget. Jadi nggak berasa. Terus Iya, 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 iya. mau masuk ke tempat-tempat itu juga murah. Maksudnya masih masih gue nggak gue nggak nge-spare belanjaan yang lain apa pengeluaran gue yang lain untuk beli tiket gitu loh, masih masih masuk di budget, dan budget gue nggak gitu banyak sebagai anak kuliah waktu itu ya kan. Hmm. Di dekat situ ternyata ada hotel yang jauh lebih bagus. Dan lebih murah. Hotel nggak lebih murah sih, kayak hotel bintang 3 lah gitu, gue sarapannya di sana, gue beli Oh, beli di restoran situ itu sekitar 250.000 juga dan jauh lebih bagus, jadi gue kayak ah oh wow, ini di kalau di Jakarta atau di Bali mungkin udah kayak jut-jut nih, soalnya kayak benar-benar oh kayak hotel iya. bintang kayak gitu loh, yang bagus, yang lobbynya tuh wangi gitu loh, yang masuk ke AC ya kayak hotel hotel beneran, Iya, iya, iya. Yang nggak kayak proper lah losmen ya. yang Yang... iya, bukan bukan hotel-hotel backpacking, bukan. Iya, iya, iya. Menarik juga, menarik. Gue belum pernah sih nemuin tempat-tempat kayak gitu yang mana hotelnya bisa semurah yang lo sebutin tadi. Gue malah baru denger. Ternyata ada gue gitu. gue sebenarnya tergolong yang banyak maunya sih, karena gue nggak masalah jalan-jalan, gue nggak masalah makannya nggak yang fancy, gue nggak masalah bawa backpacker doang, tapi gue maunya hotelnya bagus. Maksudnya gue itu gue nggak Ya, eh, maksudnya itu kan kita istirahat ya, pasti kita jalan kaki segala macem, gue pengen hotel gue nyaman lah, makanya gue sebelum pergi itu pasti kalau lagi nyari hotel via online itu tuh selalu searchingnya yang lama gitu loh, cari bener-bener ini yang iya, mana yang bagus, iya. lihat reviewnya.
Itu yang gue rekomen banget sih itu. Lu jangan sampai ngelihat foto bagus, tahu-taunya enggak. Cek dulu reviewnya, terus cek juga di website yang lain, siapa tahu lebih murah atau siapa tahu reviewnya lebih meyakinkan gitu. Itu Iya, berguna iya, iya. banget. Dan riset Bener, sih, bener, men. bener. Riset Kayak sih, bener. kalau kita apa namanya eh, wisata on a budget gitu kan, itu kalau kita nggak ada tour guide, kita nggak ada apa namanya yang kita kenal di sana, itu kita di sana ya udah kita jalan-jalan aja, pasti banyak yang ketinggalan, banyak yang ternyata ada tapi kita lewatin kan. Jadi sebelum Iya, ke iya. kota yang gue belum pernah ke sana, biasanya gue cari-cari dulu apa sih yang khasnya di situ. Nanti gue bakal cobain, gue bakal ngevlog di sana, gitu loh. Sebenarnya dari Malang itu banyak yang ke Kawah Ijen, tapi waktu itu gue waktunya Oh, nggak cukup. Dan sebenarnya motel istilahnya ya, motel tempat gue tinggal iya. itu juga dia eh, ngadain tour ke sana, tapi gue mikir anjing gue sendirian terus gue gabung sama stranger kan kurang enak ya, ntar kalau sama teman-teman mungkin atau sama Bokin, who knows, siapa hidung Iya, iya. baru. Iya, iya. Bener, 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 bener. Nah, by the way, lu kalau traveling ini lebih sering sendirian apa rame-rame, Tin? Seringnya sendiri malah, jadi Oh, eh, jadi? antara emang untuk rata-rata ke Sumatera itu kak sama keluarga ya, karena gue Mhm. jarang ke sana antara sama keluarga atau kerjaan gitu. Tapi untuk yang sisanya, benar-benar sisanya ke keliling Jawa atau sampai ke Bali, bukan Bali, sampai mana sih? Madura gitu-gitu. Malang. Itu sendiri. Heeh. Iya, ke Malang itu ya sendiri aja, me time gitu loh. Emang mungkin eh, agak bakal jauh lebih seru kalau kita ada yang kenal di sana ya. Jadi Iya. kayak jalan-jalan sendiri nggak masalah, tapi ada yang nemenin kita sebentar gitu. Kebetulan emang teman-teman gue banyak yang kuliah di Malang kan waktu itu, jadi kayak sempet Oh, teman di sana gitu. Jadi gue nggak sendirian sendirian banget. Dan gue nggak tahu kalau mereka kuliah di sana karena pas gue ngupload via Instagram di Kampung Warna-Warni banyak yang DM gue, Justin lu di Malang, ayo ketemu Justin ayo di Malang. Kayak berkah aja gitu. lu gimana? Lu Oh, gimana kagak tahu teman-teman lu ada di Malang? teman lama men, teman-teman SMP, teman-teman yang kita masih follow-followan tapi Ah, in kontak gitu loh, ya kan. jarang nongkrong Dan lah ya, jarang iya, nongkrong. itu still better than nothing. Iya, iya. Tapi kalau secara ini lu lebih suka ramean berarti daripada sendiri ya? Gue belum pernah yang rame dan jauh sih, yang rame dan teman-teman segeng gitu terus jauh gue belum pernah. Tapi kayaknya kalau gue personally ya, kalau Mhm. feeling itu lebih memilih untuk yang kayak eh, menikmati me time gitu loh. Jadi antara sendiri atau eh, kalau sama teman-teman juga nggak kebanyakan, jadi gue masih bisa menikmati benar-benar gitu loh. Kalau Hmm, gue pribadi sih karena lebih ke refreshing dari kehidupan di ibu kota kan. Jadi kalau iya, di iya, iya. keramaian gue juga nggak greget. Mungkin occasionally sama teman-teman fine, nggak masalah gitu. Anjing gue makin jaksel aja. Masih occasionally Slow lah, ya gitu. kan smart Lama-lama keluar netizen. nih men. Tadi udah buat, tapi lama-lama sekarang Iya, iya, iya. Jadi gimana, gimana? Emang kalau itu untuk refreshing, terus nggak Heeh, apa-apa kalau emang ada teman-teman. Terus, mm-mm. Tapi gue lebih prefer sendiri atau sama close companion satu atau dua orang gitu loh. Jadi lebih oh, tetap berasa intimate gitu. Dan gue masih tetap bisa menikmati. Kadang keramaian kan, iya. oh grup yang ini misalnya berlima, bertujuh, tiga orang pengen sana, dua orang pengen sono. Ini misa-misa malah. Ya kan kalau kita kompromi kita jadi nggak ke tempat yang satunya, ke satu doang. Kurang kurang afdol ya. Kurang afdol. Iya. Nah, kalau kayak gitu, ada ini nggak, Tin? Tips and trick dikit lah, Kak, untuk solo traveling atau solo backpacking.
Tadi gue Atau lu udah kedua mu- tuh. mungkin lu punya pengalaman-pengalaman menarik gitu selama lu solo backpacking? Udah keduluan tadi ya yang gue bilang cerita Ya itu kan soal satu ya masalah pokoknya tips riset and ya kan? tricksnya Iya, ya pokoknya sebelum lu kesana mat lu pengetahuan lu tentang kota itu karena gue pernah juga yang bener-bener nggak tahu apa-apa gitu jadinya wasted. Terus budget tanggung jangan deh, dengan gak usah apa? kesiksa. Jadi kayak halo Halo, ya gimana kalau gimana? budget Oh, tanggung budget mendingan jangan tanggung. atau Kenapa gitu? ngepas kalau kalau gue ini targetnya karena kan kita pasti ada force major ada miscellaneous gitu kan ada hal lain-lain yang tak Iya, iya. terduga jadi kalau gue mau beli sesuatu nggak harus particularly untuk ini ya nggak harus untuk berwisata aja tapi kalau mau sesuatu misalnya harganya sejetong sejuta gue nunggu Mm-mm. sampai gue punya double-nya gitu loh Waduh, gue udah punya double baru gue beli jadi ada tetap ada pegangan gitu loh atau mungkin ada dilebihin dikit gitu loh karena kita nggak pernah tahu men dan apa di sana bakal kayak gimana gitu kan iya sih. Bener sih. Tapi lu pernah kayak suatu saat itu ke kalau kota mana gitu terus budget lu pas banget gitu dan akhirnya lu nyesel kenapa punya budget ngepas? iya kayak gue waktu itu ke Jogja tapi tahu-tahu teman gue dari Australia sama pacar bulenya pulang kampung ke Semarang gue belok ke Semarang jadi kan ada sekalian Oh, kayak itu kan ada iya improv iya yang iya. kita seru gitu. Itu emang gak terduga Dari Jogja sih. ke Semarang naik bus cuma 70 iya nggak terduga tapi emang murah maksudnya nggak yang kayak gimana-gimana cuma tetap kita harus sisihkan untuk itu. Benar-benar harus prepare ya, perhitungan budgetnya juga ya. Tuh. Itu aja sih jadi intinya tips and tricksnya review apa namanya tadi Riset, riset. riset riset terus apa Budget. anjing gue lupa men tadi ya itulah nanti kalian rewind aja lah. Yang gua tangkep sih riset, terus budget, terus pilih Nah, hotel yang cukup proper karena buat hmm, istirahatnya. Apalagi itu itu dia. doang sih. Nah, dan ada disisihkan uangnya untuk yang Oh, membutuhkan. ya, buat Ya, emergency dan lain-lainnya. yang membutuhkan itu kita sendiri soalnya di masa depan. Iya, 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 iya. Terus, Lu ada pengalaman-pengalaman kurang enak gak selama solo backpacker atau solo traveling? oh ada, paling Apa tuh? nggak paling baru sih, cuma emang gue akhir-akhir ini gue tahun 2019 setengah sampai 2020 sekarang gue belum Heeh. traveling yang benar-benar niat traveling ya gue tetap pergi ke berbagai kota tapi kan kerjaan ya Iya. emang sekaligus gue selipin sambil ngopi dan lain-lain tapi kan itu mungkin bukan 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 dikhususkan untuk traveling tapi yang paling recent itu awal 2019 itu yang gue bilang gue dari Jogja ke Semarang itu karena gue kurang riset nih karena gue nyusul temen doang kan untung di sana ada satu dua teman jadi ada yang bisa ngasih tahu gue kemana perginya gitu loh jadi walaupun minim riset ada yang membimbing istilahnya tapi Mm-mm. gue sekali lagi kayak yang gue bilang tadi gue kurang kurang perhatiin review hotel dan harga dan lain-lain jadi gue nemu hotel nggak gitu murah lah sekitar masih 150.000 maksudnya untuk kualitas segitu itu Mhm. nggak bagus men itu benar-benar jelek banget apa Oh gitu. temboknya ada yang kelopes kelopes terus Oh, apa sofanya bercorak-corak gitu gua waduh ini jangan-jangan nggak ada jendelanya ya adanya Allah gambar seriusan. pemandangan serius terus apa ya begitulah jadi kayak aduh nih jangan-jangan ini
bukan hotel backpacker, hotel yang enggak nih ya kan. Tapi di ruko gitu bro, di ruko. Oh, Jadi iya iya. itu makanya diperlukan banget riset, walaupun ya kasih waktu setengah jam lah yang benar-benar proper, jangan jangan terlalu buru-buru dan jangan terlalu kepancing sama harga. Jujur emang Iya harga iya. murah sih, murah tapi kan banyak. Paling beda 20.000 tapi ternyata jauh lebih bagus. Makanya kita harus lihat banget reviewnya. Untung di hotel yang kemarin staffnya ramah-ramah semua. Jadi gue kayak oh ya udah, alhamdulillah. Gue masih ada masih 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 apa namanya, apa tuh bahasanya, Siap. masih oke lah gitu. Masih bersyukur lah ya. Heeh. Jadi kayak oh iya mohon maaf ya mas, emang yang bersin belum datang gitu. Jadi nanti Ya, paling jam 4 sore datang mas gitu. Emang orang-orang Jawa gitu kan, iya iya. halus gitu. Iya iya iya. Ya mungkin segitu aja sih mungkin yang tips dari gue. Dan mungkin buat kalian yang mau cari apa, mau riset dulu kan, atau mau kemana, bingung mau kemana, Mhm, apa mau traveling bingung mau kemana, atau mhm. udah tahu kota apa tapi apa pengen riset dulu, bisa lihat tuh vlog-vlognya gue ya kan di Ah, YouTube. lihatnya di YouTube lo apa namanya? Justin Sabrinsky Oh, sama kayak yang di juga. layar ini. Nah, kayak yang di layar nih tuh ya. Mhm. Nanti gue dikasih linknya nggak tuh di caption? Dikasih lah. Kalau nggak lu kasih gue Dikondisikan yang edit. nanti. Kalau nggak lu Bisa, kasih gue yang edit. bisa. Ya. Ntar kalau gue Gua lupa gua tolong bantu edit aja. akunnya juga gue megang kok ini. Bisa, Tin. Aman. Tenang aja. Thank you loh. Selo. Nah, dia kan kita lagi masih pandemi nih, Tin ya. Dan gue ngerasa sih kalau gue udah kangen banget untuk liburan. Ya minimal keluar Oke. kota lah untuk ngerasain hawa yang berbeda gitu loh. Sedangkan ini masih ini banget, masih strict banget gitu loh. Menurut Betul. lo nih, prediksi kira-kira kapan nih kita bisa mulai liburan di tahun 2020? Ya sebenarnya emang PSBB udah selesai tanggal 4 kemarin ya. Nggak tahu udah diperpanjang apa Ya. belum. Tapi tetap sebenarnya selama dari sekarang pun udah bisa, tapi jangan gegabah, jangan jadi bego karena kita kebelet gitu loh. Tetap maksudnya lu mau keluar nggak masalah, tapi ikutin prosedur karena itu ada karena sesuatu kan. Ada karena Hmm. ada sebab. Jadi lu tetap apa, jauhi tempat-tempat yang ramai. Jadi istilahnya jangan ke Malioboro dulu. Jajannya juga jajannya juga jangan yang kotor-kotor dulu, gitu aja sih. Gue malah karena kepengennya sekarang masih ke yang pantai-pantai men, ya Iya, pengen iya. ombak mungkin. eh, Kalau mau aman lagi di Pulau Seribu, itu salah satu rekomendasi gue sih, sorry tadi kelupaan. Itu untuk terutama untuk orang-orang Jakarta ya, itu Pulau Seribu tuh kalian riset lagi deh, itu benar-benar mungkin banyak yang nggak tahu, tapi kata gue nggak kalah sama destinasi-destinasi lain yang jauh, yang apa jaraknya lebih jauh dari Jakarta gitu. Setuju, Apalagi kayak setuju, Pulau setuju. Macan. Kalau Pulau Tidung mungkin karena itu padat penduduk terus sudah mainstream ya. Jadi kayak lu ke sana enaknya sama grup, sama kayak lu outbound gitu kan. Tapi kalau Iya, Pulau iya. Macan ini masih itu enak banget gimana. Itu yang kayak cottage-cottage pinggir laut. Gue berasa di Iya. Maldives. Maldives. Hai. Maldives. Maldives. Ya, ya Maldives. Itu salah satu rekomendasi gue sih. Mungkin Iya, ya iya. itu aja, kalau kalau dari kapan tentu aja nggak ada yang bisa menentukan ya, tapi eh, menurut gua sebenarnya dari sekarang bisa, tapi lu tetap jangan bego aja karena walaupun kita mungkin anak muda, antibodinya lebih lebih tinggi, tapi kan kita bisa jadi tanpa sengaja kita kena dan kita ngebawa ke saat kita pulang, mungkin ada orang tua atau anak istri kita atau ponakan gitu Mm-mm. kan, tetap bisa kena. Jadi tetap jangan megang yang enggak ya maksudnya kok jadi ambigu. Pegang yang enggak tuh Iya, apa? iya.
ini ada hiasan nih, ada pohon, ada apa, patung naga nih, pegang gitu kan, nggak harus dipegang. Iya, Kan. Terus iya. ngobrol jangan deket-deket banget, di situ nafsuan apa ya, munduran dikit nggak apa, ya kan. Jauhi jauhi keramaian, itu aja bener-bener yang kata pemerintah. Iya, iya. Ikuti protokol lah ya. Kok ngomong jorok? Protokol, mohon maaf nih. Sorry, Sebelum pikiran makan saya. yang jorok. Iya, iya. Eh, tapi gue sempet ini, pas Lebaran kemarin kan, katanya kan di bandara sempat penuh tuh, ya kan? Lu Mm-mm. lihat berita nggak sih waktu pas Oh, lihat banget. tanggal segitu? Salah satu protokol untuk berpergian dari maskapai adalah maskapai itu ngasih sosial ini kayak social distancing dalam pesawat gitu. Jadi lu duduk Like, misalkan 3 row, satunya kosong. oke. Nah itu Nah, menurut gua kayak jadi ini nggak sih? Gimana ya nyebutnya ya? Di satu sisi gue senang karena lebih lega gitu ya kan. Di satu sisi gue ngerasa takut bahwa tiketnya bakal jadi mahal. Karena kan satu kapasitas pesawat itu bakalan berubah paling nggak dua per babak tiganya berat. lah. Iya, tapi Iya nggak sih? gue bukan, gue nggak ngerti soal ekonomi ya, tapi kayaknya sih men, itu Heeh. eh, tetap tetap antara stabil atau lebih rendah malah kalau kata gue, karena selama, selama corona nggak ada sama sekali yang bepergian, mereka aturan ada dikit aja tuh udah bersyukur dong. Iya sih. Iya sih Gue nggak benar sih. tahu itu Nggak hukumnya gimana, gimana? equilibrium price dan lain-lain, apa sih istilah ekonomi itu, tapi kayaknya sih begitu. Hmm. Ya mereka Emang di bakalan gimana? Hah? Gimana gimana? Ya seharusnya kalau mengikuti teori kan demand-nya besar, supply-nya dikit, aturan harganya naik kan. Mm-mm. Tapi gue lihat mereka juga membutuhkan. Mereka Benar nggak benar. Benar. nggak ada customer gitu loh. Jadi kalau di harganya dinaikin juga, ya demand-nya turun lagi dong. Iya sih benar sih. Iya sih. Nggak, gue ngerasa kayak gini aja, Tin. Nanti lu berpergian, lu tanpa perlu bisnis kelas, lu lega men di ekonomi. Iya. Kayak gitu aja. Gue ngerasa kayak yang tadinya gue sempit-sempitan gitu ya kan. Yang ya satu row, tiga orang gitu. Apalagi lu dapat paling pojok deket jendela, sebenarnya itu kan paling sempit ya kalau menurut gue. Nah, terus nanti ini ada distance satu kursi gitu ya kan lumayan. Lumayan. Salah satu keuntungan juga kan. New normalnya kan akan seperti itu. Iya. Mungkin eh, kalau gue pribadi awal-awal COVID ini, awal-awal PSBB ini, gue masih belum kepikiran untuk langsung keluar kota sih. Mungkin masih di Iya, sekitaran sini. iya, Tapi iya. gue berharap ya paling nggak liburan tahun baru tuh udah aman semua lah. Kita bisa Amin. lagi gitu loh. Amin, amin, amin. Pengen banget gua sebelum akhir tahun malah gue berharapnya. Iya bro. Ya kalau 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 emang diperpanjang juga PSBB-nya, ya semoga yang mata pencahariannya harus ketemu orang itu masih dimudahkan rezekinya gitu loh. Ya kan? Amin. Soalnya kayak orang-orang yang kayak gue kan semua serba online, maksudnya tanpa 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 harus keluar kita masih bisa menghasilkan gitu kan. Tapi kan kalau yang lain-lainnya agak susah gitu. Iya, iya. Benar, 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 benar. By the way, ah, gue lagi lihat Q card. Kayak Oh semua udah iya kita ada. bahas. Iya. Iya, iya, iya. Gue ada pertanyaan sih. Ah, tadi lu Gue ada sempat nyebut, jawaban sih. ya bagus. Tadi lu sempat nyebut lu pengen ke pantai, Heeh. ya nggak? Hmm. Pantai apa menurut lo secara domestik nih ya, di tujuan wisata domestik yang paling lu favoritin? Yang gue Dan alasannya pernah ke kenapa? sana. Iyalah, yang pernah ke sana lah. Masa belum pernah?
Oh iya. Kalau domestik nih, apa ya? Pernah gue kesana. Pantai Pahawang Bali. sih. Pahawang di mana? Bali. Pahawang itu ada pulau kecil di Lampung Barat, apa di Lampung lah pokoknya, gue takut salah ntar Oh, ya kalau di bilang Barat. Lampung. Daerah Lampung itu Oke. ada pulau namanya apa tadi, Pahawang. Oh, Itu ya. eh, pantainya masih, karena di sana cuma ada lokal dan paling orang-orang yang datang ke sana tuh kayak kayak yang kita kayak pakai satu perahu ke sana terus kita di sana beberapa hari balik lagi gitu, jadi nggak gitu banyak orang. itu Hmm. itu masih oke sih pantainya untuk rame-rame ya, untuk sama keluarga, karena fasilitas belum ada, nggak ada kayak beach club kayak di Bali gitu, kurang greget. Tapi kalau misalnya yang surgawi banget gitu kan, yang kayak surreal, Mhm. kayak lu pengen nyubit ini nyata apa enggak sih gitu loh, yang bikin menikmati. Eh, Padahal. minus minus ininya ya, minus minus nyamuknya itu di ini Pulau Macan Hmm. yang gue bilang tadi. Oh, Karena Pulau Macan. lu di pulaunya kecil, pintu masuk Oh, nih eh, uh-uh. apa cottage, terus di bagian belakang cottage itu kayak ada apa, bukan geladak ya, kayak ada balkon ya, tapi langsung ke air, langsung ke laut. Oh, gue kayak pernah lihat deh. Mm. Kayak pernah lihat di salah satu vlog orang ke Pulau Seribu deh. Kayak gue bilang kayak di Bali. Cottage-nya, cottage-nya tuh terdiri dari beberapa ini kan. Di pulau itu ada beberapa cottage gitu kan. Apa Ada cuma beberapa, satu? Ada ada beberapa beberapa kan? cottage. Ya jatuhnya Iya, iya. kayak di Putri Duyung gitulah, cottage-nya. Ya nggak serapi bagus itu, lebih kayak cuma posisinya kayak gitu. Itu budget ke Terus Pulau Macan berapa tuh, Tin? Kira-kira, Tin? tuh 3,5, 350. 3,5 juta itu udah 3 hari 3 malam ya. 3 hari, 3 malam. Iya gue lupa men, pokoknya sekitar segitulah. Tapi Satu kalau orang. ke sana satu orang, lu makin makin ramai makin murah. Dia kayak Oh iya, kayak beli jelas, jelas. kayak beli baju. Jadi lu coba Oh, misalnya bawa 12 orang, jadi harganya mungkin jadi 1 juta, gua nggak ngerti itu. Kayak bawa lebih oh, banyak lebih murah. itu Tapi ya. kalau overall yang pantainya bagus, walaupun ada yang pantainya kecil tapi bagus, cottage-nya eh, gede dan pada saat itu murah. Gua nggak tahu sekarang udah naik apa belum. Terus fasilitasnya lengkap, itu di Pulau Mhm. Umang. Itu masih di Pulau Seribu. Enggak, itu di Ujung Kulon, di Banten. Kulon. Oh, lumayan. Masih Sekarang ngeri deket karena ibaratnya gitu. iya deket. Maksudnya dari Carita lurus laginya tapi berjam-jam. Kalau dulu ya, sekarang jalanannya katanya udah dicor jadi cepet. Kalau dulu gue masih gajul-gajul. Oh, Itu masih tanah gitu. enggak sih. Kayaknya udah jalanan cuma hancur. Kayaknya dilewatin truk-truk gitu kali ya. Iya, iya, iya. Itu di situ tuh karena didirikan sama swasta, itu pulaunya deket banget dari darat, main dari Pulau Jawa. Itu deket banget kelihatan, kayak lu naik kapal Oh, 5 menit nyampe. Terus eh, karena itu di yang bikin swasta dan yang ngelola swasta, itu uh-uh. fasilitasnya lengkap dan eh cottage-nya gede-gede bagus-bagus, 2 tingkat waktu itu sih ya. Gue tahun berapa itu ya, 2011, sudah lama sih, itu enam ratus Lama ribu banget. Iya, itu 600.000 semalam. Mungkin sekarang Sekarang naik-naik berapa? naik-naik 100 juta kali, gue kurang kurang tahu deh. Tapi worth it banget men, karena lu Iya, ada iya. jacuzzi, ada private beach, ada kolam berenang sendiri, ada ya kayak hotel sih, kayak ada gym, ada spa gitu. Fasilitasnya benar-benar lengkap. Cuma sekarang yang gue belum berani ke sana lagi karena anak Krakatau lagi begini kan. Oh, Dan iya benar. terus jadi kayaknya paling aman emang kalau lu mau deket
geographically itu deket di Pulau Seribu kan. Kita masih di Teluk nih Jakarta nih. Iya. Si aman. Iya, Pulau Seribu menarik sih. Kita by the way kalau ke Pulau Seribu perlu pakai itu nggak sih surat sehat? Paspor. Oh enggak ada paspor. Oh surat Surat sehat. sehat. Surat sehat sama apa? Surat izin keluar masuk tuh. Kurang tahu saya. Surat izin keluar masuk mah surat nikah dong. Beda dong keluar masuknya dong. Ya, Oke, tadi kira-kira. tujuan-tujuan pantai sudah disebutkan. Gue punya satu pertanyaan lagi sebenarnya, Tim. Menurut lo, Bali masih worth it apa enggak untuk didatengin sebagai salah satu tujuan wisata? Gue udah lama sih nggak ke Bali, jadi karena Terakhir kapan ke Bali? Bali. Ya sekitar gitu 2011. Buset. Pertama waktu gue kecil banget 2001. Terus Jauh lagi, banget, 10 tahun sekali lu ke Bali. Iya. Mungkin 2021 nanti gue. Kayak aja sih. Semoga 2020 pun udah bisa ya. Jadi seenggaknya mulai mengecilkan gap. Iya, betul. Bali kalau gue nggak berani memberi opini karena gue nggak tahu situasinya sekarang. Tapi gue pribadi karena gue udah lama gak kesana, gue masih pengen kesana. Oke, baiklah kalau seperti itu. Ya udah, closingnya itu tadi. Itu tadi tempat-tempat traveling yang disebutin sama Justin, terus tips and trick untuk teman-teman yang mau bertraveling, dan kalau mau riset bisa ke channel lo ya, Tin ya? Iya, ke Google sih yang lebih akurat. Cuma kalau bosan ke Google boleh ke channel gue. Iya. Kayak gitulah. Terus bisa juga mau cari info-info tentang wisata ke bisniswisata.co.id ya, Tin ya? Ya, itu ada berita pariwisata dan tips wisata dan artikel-artikel menarik gitu-gitu tuh ada di situ. Pokoknya semua yang masih berhubungan dengan pariwisata. Mantep banget. Terus kalau mau follow lu di sosial media ada apa aja, Tin? Oh, ada semua gue, Instagram, Twitter, Friendster, MySpace. Friendster aja dah kalau sudah tutup dong. Iya. MySpace juga dong. MySpace juga gak? Waduh. Plurk. Masih ada Plurk gak? Plurk, gila jadul banget. Old school banget aja. Oke. Semua nama sosial media lo apa? Justin Sabrinsky. @Justin Sabrinsky. Instagram aja deh kayaknya tuh ya, lengkap, ada video, ada foto. Kalau mau ngajak collab atau mau sekedar ngajak ngobrol, nanya-nanya soal pariwisata juga bisa di situ karena gue lebih sering online di sana. So bisa follow Instagramnya Justin Sabrinsky. Terus thank you banget, Tin, udah mau ngobrol-ngobrol, sharing di podcast. Yoi, sama-sama. Gue mohon maaf nih kalau gue ngalur ngidul dan ada kesalahan-kesalahan kata ya guys ya. Jangan diambil hati. Ya gak apa-apa lah. Nah terus mungkin kedepannya lu bakal ini lagi ya, kita janjian lagi ya untuk bikin podcast selanjutnya. Oh tentu. Gimana? Oke dong, ntar lu gabung ke podcast gue juga dong. Oh siap dong. Bapak kapan Bapak mau bikin podcast by the way? Kurang tahu tuh, tanya Papi dah. Oh, bareng sama Papi Bon ya? Ini ya? Iya dong, ada Papi di sana. Kirain mau ini solo player dulu buat podcast. Enggak, gue kurang afdol kalau solo player berasa radio announcer. Oh gitu, baiklah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Terima kasih buat para smart netizen yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Mantap. Kalau di skip juga nggak apa-apa, yang penting sampai kelar. Kalau sampai kelar juga nggak apa-apa, yang penting udah mikir. Kita bersyukur lah pokoknya. Iya, pokoknya kita bersyukur lah. Ada yang dengerin, alhamdulillah. Tidak ada yang dengerin, tidak apa-apa.
Tapi agak miris Semoga gitu ya. infonya Ada gue ya. bermanfaat lah. Amin, semoga infonya bermanfaat. Oh, Oke, kalau gitu gue Ersan 56 pamit dan Justice Rizky pamit. sampai ketemu lagi di episode-episode nongkrong digital selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe untuk YouTube Kreator Nongkrong dan bisa follow Kreator Nongkrong di Instagram @kreatornongkrong_official. Oke, thank you banget semua yang udah dengerin. Justin, thank you banget sekali lagi, Tin. Ya, thank you. Sudah menemani podcast ini. Tuh. Wow. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.